Ada berita menghebohkan. Habib di Banyuwangi membunuh satu keluarga gara-gara hutang piutang. Jadi ceritanya Habib ini tidak bisa membayar hutang, lalu keluarga yang memberikan hutang tersebut itu dibunuh dengan keji. Saya begitu kaget mendengar berita ini. Namun di dalam video ini sengaja akan Simba tampilkan berita tersebut agar supaya buat panjenengan yang selama ini selalu memuja-muja kaum Ba'alawi alias Habib, supaya video ini bisa menjadikan masukan terhadap panjenengan agar bisa berpikir secara jernih apakah pantas panjenengan masih mempercayai kepada para Habib yang selalu menonjolkan dirinya merupakan seorang ulama, sebagai tokoh agama, tapi kelakuannya apakah masih pantas panjenengan masih memujanya? Mari kita saksikan bersama-sama video tentang seorang Habib yang telah melakukan pembunuhan dengan secara keji tersebut. Berikut videonya kita saksikan bersama-sama. Ada berita menghebohkan. Habib di Banyuwangi membunuh satu keluarga gara-gara hutang piutang. Jadi ceritanya Habib ini tidak bisa membayar hutang, lalu keluarga yang memberikan hutang tersebut itu dibunuh dengan keji. Berita ini diliput oleh Detik Jatim, Jumat tanggal 8 September 2023. Kericuan di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pecah usai pembacaan vonis hukuman mati terhadap M. Ali Hinduan alias Habib. Masa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atas vonisnya. Namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib. Habib merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan 45 dan istrinya Siti Jamilah 37 serta anak semata wayangnya Dery Pradana usia 15. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan dibakar di hutan Kluncing, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain yakni Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz. Namun Habib mendapat hukuman paling berat karena merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama sekaligus ketua majelis sholawatan di Banyuwangi. Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz adalah jamaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jamaah Habib. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berhutang ke Rosan sebesar 500 juta. Utang itu rupanya tak mampu dilunasi Habib, sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Mula-mula Habib memanggil ketiga jamaahnya yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyeru sudah selayaknya Rosan harus dibunuh. Selaku pemimpin jamaah, dogma Habib itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jamaahnya itu. Padahal sebenarnya perintah Habib hanyalah dalih semata karena tidak mampu melunasi hutangnya kepada keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, Kecamatan Sempu, sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya itu. Senin pada tanggal 2 Mei 2011 eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar sholat berjamaah di rumahnya. Tanpa curiga Rosan pun bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kampak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jambi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan.
Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang-bincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah dan anaknya Dery sholat isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan dari Rosan. Seusai melaksanakan sholat isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi, sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Pada saat sholat sunnah yang kedua, Habib itu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kampak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar. Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti. Mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpali dengan kaos kaki. Ini agar keduanya tidak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Setelah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang sudah bersimbah darah. Tak lama setelah kejadian itu, Dery dan Andi lalu tiba di rumah. Dery yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah, sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Sekonyong-konyong Dery langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kampak Haidori ke kepala bagian belakang. Dery pun ambruk bersimbah darah. Sama tubuh Dery juga turut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan, sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan desa Klunceng, kecamatan Licin. Untuk menghilangkan jejak, Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Nah, ini terkhusus buat panjenengan yang selama ini mengeluh-elukan Habib. Ternyata begitu kelakuannya ada seorang Habib yang dengan keji membunuh satu keluarga, padahal orang tersebut merupakan anggota jemaahnya. Dan apakah yang seperti ini masih bisa dijadikan sebagai panutan? Dengan harus berpikir secara jernih dan menggunakan pikiran yang sehat. Dan saya kembalikan lagi kepada panjenengan, apakah Habib yang begini betul-betul durian Nabi yang selama ini dikembang-kembangkan dan telah dipantau oleh Kiai Madudin bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah? Silakan dengan video tadi sebagai bahan berpikir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.